Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hari Junanda Official, berbagi, belajar, dan beramal. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas terkait dengan adab seorang anak kepada orang tuanya. Orang tua merupakan manusia yang paling menyayangi anaknya. Bagaimana tidak? Semenjak dalam kandungan hingga kita dilahirkan, orang tua senantiasa melimpahkan kasih sayangnya. Maka tidak pantas bagi kita untuk menyakiti hati mereka dikala kita sudah besar. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perintah kepada kita semua untuk berbuat baik kepada keduanya. Bagaimana adab-adab yang baik kepada orang tua? Berikut kita akan ulas. Yang pertama, berkata-kata dengan sopan dan penuh kelembutan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surah Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat fala taqul lahumā uff. Maksudnya jangan memperdengarkan kepada orang tua perkataan yang buruk. Bahkan sekedar yang ini merupakan tingkatan terendah dari perkataan yang buruk. Berikutnya, bersikap tawaduk kepada orang tua dan sikapilah mereka dengan penuh kasih sayang. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Surah Al-Isra ayat 24. Kemudian yang ketiga adalah tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam, dan tidak bermuka masam ataupun berwajah yang tidak menyenangkan. Yang keempat, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. Hadis Al-Musawwir bin Makhramah mengenai bagaimana adab para sahabat Nabi terhadap Nabi Muhammad SAW. Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah SAW, mereka merendahkan suara mereka, dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama Nabi SAW di Jumar. Kemudian Nabi bersabda, ada sebuah pohon yang ia merupakan permisalan seorang muslim. Ibnu Umar berkata, sebetulnya aku ingin menjawab, yaitu pohon kurma. Namun karena ia yang paling muda di sini, maka Ibnu Umar diam.
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberitahu jawabannya kepada orang-orang. Ia adalah pohon kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar melakukan demikian karena adanya para sahabat lain yang lebih tua usianya, meskipun bukan orang tua kandungnya. Maka tentu adab ini lebih layak lagi diterapkan kepada orang tua kita masing-masing. Yang keenam, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri. Hendaknya kita tidak mengutamakan diri kita dari orang tua dalam perkara duniawi seperti makan, minum, dan perkara-perkara lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah dakwahi mereka kepada agama yang benar. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 41 sampai 45 yang artinya, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Kemudian berikan pelayanan-pelayanan kepada orang tua dan bantulah urusan-urusannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh menzoliminya, tidak boleh membiarkannya dalam bahaya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan penuhi kebutuhannya. Barang siapa yang melepaskan saudaranya sesama muslim dari satu kesulitan, maka Allah akan melepaskan ia dari satu kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Adab berikutnya ialah jangan berbohong kepada mereka berdua. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Wajib bagi kalian untuk berlaku jujur, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur, ia akan ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, yaitu orang yang sangat jujur. Dan jauhilah dusta, karena dusta itu membawa kepada perbuatan maksiat, dan perbuatan maksiat membawa kepada neraka. Seseorang yang sering berdusta akan ditulis di sisi Allah sebagai kadzab, orang-orang yang sangat pendusta. Hadis riwayat Muslim. Berbohong adalah dosa besar, lebih-lebih jika dilakukan terhadap orang tua, dan lebih besar pula dosanya. Maka jangan pernah kita melakukan kebohongan apapun kepada kedua orang tua. Selanjutnya, adab anak kepada orang tuanya ialah jangan pelit untuk menafkahi mereka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, mulailah dari dirimu sendiri, engkau beri nafkah dirimu sendiri. Jika ada lebih, maka untuk keluargamu. Jika ada lebih, maka untuk kerabatmu. Hadis riwayat Muslim. Maka orang tua adalah orang yang paling berhak dinafkahi setelah diri sendiri dan keluarga. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa seorang anak wajib menafkahi orang tuanya jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, orang tua dalam keadaan miskin, dan yang kedua, sang anak dalam keadaan mampu menafkahi. Jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka tidaklah wajib. Selanjutnya, adab anak kepada orang tua, yaitu sering-seringlah mengunjungi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, pernah ada seseorang pergi mengunjungi saudaranya di daerah yang lain. Lalu Allah pun mengutus malaikat kepadanya di tengah perjalanan. Ketika mendatanginya, malaikat tersebut bertanya, engkau mau kemana? Ia menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. Malaikat pun bertanya, apakah ada suatu keuntungan yang ingin engkau dapatkan darinya? Orang tadi pun mengatakan, tidak ada, kecuali karena aku mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat mengatakan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya. Hadis riwayat Muslim. Saling mengunjungi sesama muslim sangatlah besar keutamaannya, lebih lagi jika yang dikunjunginya adalah orang tua. Selanjutnya ialah jika ingin meminta sesuatu kepada orang tua, mintalah dengan lemah lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tulhifu fil mas'alah, fa wallah la yas'aluni ahadun minkum syai'an fatukhrijalahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karihun fayubarakalahu fima a'taituhu. Jangan kalian memaksa jika meminta. Demi Allah, jika seseorang meminta kepadaku sesuatu, kemudian aku mengabulkan permintaannya tersebut dengan perasaan tidak senang, maka tidak ada keberkahan pada dirinya dan apa yang ia minta itu. Hadis riwayat Muslim. Meminta kepada orang lain dengan memaksa adalah akhlak yang buruk, tidak baik. Lebih lagi jika yang diminta adalah orang tua, maka tentu saja tidaklah pantas bagi kita untuk memaksa. Kemudian adab seorang anak kepada kedua orang tuanya ialah bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusanmu. Ajaklah orang tua untuk berdiskusi dalam masalah-masalahmu. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusanmu. Surah Al-Imran ayat 159. Dan yang terakhir ialah berziarah kubur mereka dan sering-sering doakan mereka ketika mereka telah tiada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah hendaknya kalian berziarah kubur, karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak ketika berziarah. Hadis riwayat Al-Hakim, disahihkan Albani dalam Sahih Al-Jami'. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga hati orang tua kita.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.